kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang pem pro apa, perusahaan jasa yang kita pilih itu PT Waskita Karya. Berikut adalah anggota-anggotanya. Yang pertama ada Dolina Suha, yang kedua ada Pandega Tangguh, dan yang terakhir ada saya sendiri, Raffi Haji. Nah, berikutnya ada profil perusahaan. PT Waskita Karya Persero Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, pengembangan di bidang jalan tol, bidang pracetak, properti atau realty, serta energi dan berdiri sejak 1 Januari 1961. Saham perseroan telah dicetakkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2012 dengan kode saham WSKT. Kepemilikan saham Waskita oleh pemerintahan Republik Indonesia sebesar 66,04% dan masyarakat sebesar 33,96%. Hingga saat ini Waskita telah memperkerjakan 1.957 pegawai serta menjadi perusahaan BUMN yang memiliki market kapitalisasi terbesar di antara perusahaan BUMN di bidang konstruksi lainnya. PT Waskita Karya memiliki 4 anak perusahaan, yaitu PT Waskita Karya Realty, Waskita Toll Road, Waskita Beton Precast, Waskita Karya Energi. Waskita telah menerapkan standar mutu internasional di antara ISO 14001-2015, Sistem Manajemen Lingkungan, OSAS 18001-2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, ISO 9001-2015, Sistem Manajemen Mutu, serta Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan, Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa. Nah, selanjutnya ada visi dan misi PT Waskita Karya. Visinya menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang konstruksi, rekayasa, konstruksi, investasi, infrastruktur, dan realty. Misinya meningkatkan nilai perusahaan yang berkelanjutan melalui SDM kompeten, sistem dan teknologi terintegrasi, sinergi, inovasi, dan diversifikasi usaha. Kemudian ada bisnis portofolio. PT Waskita Karya memiliki 5 lini bisnis, yakni bidang industri konstruksi, jalan tol, precast, realty, dan energi. Adapun lini bisnis yang paling berkembang saat ini merupakan bidang industri dan jalan tol, dikarenakan faktor eksternal perusahaan yang sangat mendukung pemerintahan atas kedua sektor tersebut. Tingginya strategi pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah menjadi salah satu stimulus paling tinggi penyumbang peningkatan laba hingga 131% menjadi 4,2 triliun pada tahun 2017. Hal ini terbukti dengan peningkatan operasional PT Waskita Toll Road yang memiliki konsensi sejumlah 1.315 km jalan tol. Bentuk lain dari bidang konstruksi yang ditawarkan PT Waskita adalah berupa hunian vertikal, hotel, retail, dan perkantoran yang secara keseluruhan tergabung dalam lini bisnis realty. Dengan mengusung desain yang unggul, lokasi strategis, dan potensi pertumbuhan maksimal, dan menanamkan nilai semangat bekerja, komitmen kuat yang diikuti oleh tindakan nyata, PT Waskita Realty terus mengembangkan jangkauannya hingga keluar Pulau Jawa. PT Waskita Karya Realty berhasil mendapatkan penghargaan dari BCI Asia sebagai top 10 developers in Indonesia pada tahun 2018. Adapun untuk lini bisnis Waskita yang terakhir, yakni Waskita Energi, PT Waskita Karya berkeinginan untuk menyatukan lini usaha bidang pembangkit listrik yang dimiliki Persero di bawah koordinasi Waskita Karya Energi. Untuk itu, PT Waskita Karya pada tahun 2017 meningkatkan modal dasar serta modal disetter kepada lini bisnis energi melalui mekanisme in-bank atau pemasukan harta penguasaan dalam modal perseroan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT dari PT Waskita. Dan yang pertama itu ada strength atau kekuatan. PT Waskita Karya Persero Tbk merupakan salah satu dari BUMN terbesar di Indonesia, di mana pada tanggal 19 Desember 2012 PT Waskita Karya secara resmi listing di BEI dengan ticker WSKT dengan harga perdana 380 per lembar. Kedua itu ada PT Waskita Karya telah mengimplementasi ISO 9001-2008 yang merupakan standar internasional dalam hal sistem manajemen mutu. Perusahaan juga telah meraih ISO 14001-2004 sebagai pengakuan dalam hal sistem manajemen lingkungan. Serta perusahaan juga memperoleh sertifikat OSAS 18001-2007 untuk sistem manajemen K3 dari Depnaker. Memiliki sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi, yaitu dengan cara menjalin kerjasama dengan mitra perbankan dalam layanan cash management dan supply chain financing. Ketiga,
PT Waskita Karya termasuk dalam klasifikasi B, di mana memiliki proyek dengan nilai di atas 10 miliar rupiah dan memiliki penguasaan teknologi, padat modal, dan pengusahaan serta penguasaan pasar tingkat tinggi. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, terjadi penurunan jumlah kontrak sebesar 11,59% dari tahun sebelumnya, di mana penurunan yang drastis terjadi pada kuantitas kontrak tanpa lelang. Pada tahun 2012, hanya terdapat 12 kontrak, pada tahun 2011 terdapat 78 kontrak. Penurunan terjadi sekitar 84,62%. Kedua, tanah perusahaan yang berada di Sutra Boulevard masih dalam proses pengadaan sebagai hak milik perusahaan. Ketiga, kebutuhan perusahaan akan beton precast sebagian besar masih diperoleh dari pihak eksternal. Keempat, adanya peningkatan atas beban pokok pendapatan sebesar 22,16%, di mana melebihi peningkatan pendapatan perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya beban usaha tidak langsung, yaitu beban usaha produk beton baru. Selanjutnya ada opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Dari opportunities, PT Waskita Karya selalu mendapatkan kontrak dari pemerintah untuk membangun bangunan pemerintah dan membangun fasilitas-fasilitas negara. Tetapi tidak hanya bangunan dan fasilitas negara saja seperti apartemen dan kantor bank swasta. Kedua ada threats atau ancaman. Sebagian besar PT Waskita Karya membangun bangunan pemerintah dan fasilitas negara. Modal yang diperoleh berasal dari pemerintah dan proyek akan berjalan apabila ada kontrak kerja dengan pemerintah. Selanjutnya ada marketing. Fungsi pemasaran merupakan salah satu fungsi penting yang perlu diperhatikan perusahaan dalam pengimplementasian strateginya. Berikut adalah perencanaan pemasaran marketing yang diterapkan oleh PT Waskita. Yang pertama itu ada customer analysis, kedua ada selling product and service, ketiga ada product and service planning, keempat ada pricing, kelima ada distribution. Oke, customer analysis. Telah kita ketahui bahwa Waskita berfokus pada pembangunan infrastruktur, baik pembangunan gedung, fasilitas, seperti bandara, rumah sakit, lapangan, dan penginapan, hingga jalan tol. Khusus untuk jalan tol, tentunya konsumen yang dimiliki oleh Waskita adalah pemerintah. Sedangkan untuk gedung dan fasilitas, Waskita memiliki peta konsumen yang beragam, yang mayoritas didominasi oleh pihak swasta. Untuk gedung yang ditujukan sebagai tempat hunian misalnya, konsumen Waskita adalah pihak pengelola gedung yang secara badan hukum sudah setingkat PT. Selanjutnya ada selling product and service. Waskita tidak melakukan strategi publikasi yang masif secara publik, karena produknya pun memang tidak bisa dibeli oleh masyarakat secara luas. Hanya kalangan tertentu saja yang mampu untuk membeli produk Waskita. Highlight dari strategi marketing Waskita adalah pada pembentukan persepsi yang baik di mata publik. Produk yang terdiverse, yang terdiversifikasi dan berkualitas, serta customer engagement, khususnya dengan mitra bisnis strategis. Dengan performa yang dimiliki pada tahun 2017, Waskita berhasil meraih penghargaan BUMN Branding dan Marketing Award 2017. Selanjutnya ada Product and Service Planning. Saat ini 60% hingga 70% dari total konstruksi ASEAN disumbangkan oleh konstruksi Indonesia. Kebutuhan akan infrastruktur di Indonesia beberapa tahun terakhir terus meningkat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah yang sedang menggalakkan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2015 hingga 2019. Tingginya peluang industri infrastruktur baik dari pemerintah ditambah dengan swasta merupakan peluang utama bagi Waskita. Alokasi pendanaan terbesar yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia adalah sarana transportasi,
disusul dengan pembangunan sumber daya air. Kedepannya diprediksi bahwa tahun-tahun mendatang pembangunan ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu, perencanaan waskita saat ini lebih didominasi oleh pembangunan yang sejalan dengan fokus utama pemerintah. Selanjutnya ada pricing and distribution. Dari segi pricing, waskita memiliki posisi yang paling kuat di antara kompetitornya. Terdapat 4 BUMN yang merajai sektor konstruksi dalam negeri. Keempatnya antara lain PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, dan PT Adikarya. Sistem penetapan harga kebanyakan dilakukan melalui mekanisme lelang. Pada tahun 2016, Waskita mengikuti 534 lelang dan mengikuti 530 lelang dan memenangkan 146, diantaranya memenangkan 146. Selanjutnya ada distribution. Cakupan bisnis Waskita saat ini banyak berfokus di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Selanjutnya ada competitive advantage, yaitu keunggulan dari Waskita Karya. Yang pertama ini keunggulannya, Waskita ini berstatus sebagai BUMN. Yang artinya itu Waskita ini memiliki posisi solid dalam mendapatkan proyek-proyek infrastruktur yang besar yang direncanakan oleh pemerintah. Yang kedua ada memiliki reputasi dan customer base yang besar. Jadi sebagai perusahaan konstruksi dengan pendapatan usaha dari sektor konstruksi terbesar di Indonesia, Waskita itu merupakan sebuah keunggulan dari Waskita. Yang ketiga yaitu memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas. Waskita ini menerapkan standar mutu internasional. Di antaranya ada sistem manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, sistem manajemen mutu, serta sertifikat audit sistem manajemen pengamanan dan sistem manajemen pengamanan swakarsa. Yang keempat ini ada jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas. Waskita memiliki jaringan pemasaran yang luas dengan keberhasilannya menyelesaikan proyek strategis seperti jalan tol dan memiliki konstruksi jalan tol terpanjang serta memiliki peralatan konstruksi terbesar untuk jalan tol. Yang kelima ada memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan dapat diandalkan. Manajemen dan pegawai perseroan ini merupakan orang-orang yang handal dan memiliki kapabilitas yang tinggi dalam bidang konstruksi, precast, property, realty, dan investasi dan juga infrastruktur. Yang keenam ada memiliki sistem pengelolaan uang yang terintegrasi. Jadi perseroan ini menjalin kerjasama dengan mitra perbankan, BUMN lainnya seperti Mandiri, BRI, BNI, dan masih banyak yang lain dalam layanan cash management dan supply chain financing. Dan yang terakhir ada sistem dan teknologi yang terintegrasi. Penerapan ERP SAP yang terintegrasi sehingga mempermudah proses bisnis dan mendorong efisiensi dalam berbagai kondisi seperti pandemi yang terjadi pada saat tahun kemarin. Penerapan SAP juga merupakan implementasi industri yang fokus terhadap cyber physical system. Next. Selanjutnya ada strategi keberlanjutan. Strategi keberlanjutan merupakan upaya dari kami untuk menjadi perusahaan Indonesia yang terpercaya dan berkelanjutan di bidang konstruksi terintegritas dan investasi. Perseroan melakukan peningkatan kompetensi di bidang konstruksi sehingga
memiliki kekhususan pada segmen konstruksi dengan melakukan berbagai langkah strategis dan memperbaiki kebijakan investasi yang dapat memaksimalkan pencapaian kinerja perseroan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada bentuk dari strategi keberlanjutan, yaitu yang pertama ada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ini adalah sesuatu yang terukur dan efektif melalui Enterprise Risk Management Framework atau ERM sebagai dasar dalam pengambilan keputusan direksi agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada efisiensi biaya. Efisiensi biaya ini dilakukan pada segala segmen waskita dengan tetap menjaga margin laba usaha melalui perbaikan pada manajemen piutang serta peningkatan kualitas dan keselamatan kerja. Yang ketiga ada pengelolaan pendanaan. Pengelolaan pendanaan ini dilaksanakan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang terstruktur, akurat, dan terkendali dengan tetap memenuhi financial governance yang dipersyaratkan perbankan. Yang keempat ada diversifikasi pendapatan. Diversifikasi pendapatan yaitu menyeimbangkan portofolio investasi serta melakukan penetrasi pasar secara eksternal dan mengelola pendapatan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada peningkatan kapabilitas internal. Peningkatan kapabilitas internal untuk mendukung pertumbuhannya ada 6 macam, yaitu yang pertama manajemen cash flow, yang kedua manajemen portofolio, yang ketiga manajemen risiko, yang keempat ada standarisasi produksi, yang kelima ada optimasi dan integrasi sistem SAP, dan yang keenam ada pengembangan sumber daya manusia. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.